Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Segala puji, puja, syukur, alhamdulillah untuk kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita segala macam nikmat. Pada pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiat. Dan tentunya kita wajib bersyukur karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman maupun nikmat Islam. Merupakan nikmat yang terbesar bagi yang namanya makhluk di dunia ini. Selanjutnya, selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah bagi kita, suri tauladan kepada para sahabat dan tentunya juga kepada hamba-hamba Allah yang menjalankan perintah sesuai dengan sunnah baginda Nabi Muhammad. Dan tentunya kita juga mengharapkan syafaat dari Nabi dengan izin Allah di yaumul akhir nanti. Baiklah Bapak Ibu, seperti biasa setiap ahad pagi itu kita selalu melakukan kajian. Nah, pada pagi hari ini ada kajian yang istimewa. Nah, sebelum kita memulai acara ini, untuk itu kita bacakan dulu saja Al-Fatihah bersama-sama. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita. Al-Fatihah. Baik, pada pagi hari ini kita mau melanjutkan kegiatan berikutnya. Sedianya sambutan dari Ketua DKM, namun Pak Yusuf lagi berhalangan, mohon maaf untuk hal itu. Nah, kita lanjut kepada acara berikutnya ya. Jadi sebelum diteruskan, saya mau menyampaikan dulu sedikit informasi. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan tamu dari KNRP Banten, Komite Nasional Rakyat Palestina ya. Nah, ini merupakan rekan-rekan tim yang berusaha atau berjuanglah di negara kita untuk membantu saudara-saudara kita yang dari Palestina. Nah, KNRP telah melakukan juga safari Ramadan di wilayah Banten. Nah, pada pagi hari ini hadir bersama kita Syekh Ahmad Yasin ya Mas ya. Nah, beliau dari Palestina dan nanti juga akan memberikan sedikit pencerahan kepada kita semua pada pagi hari ini. Untuk itu tentu kita simak bersama. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita lanjut kepada agenda berikutnya, yaitu penyampaian dari Syekh Ahmad Yasin. Nah, mungkin pengantarnya dulu dari tim KNRP kalau ada yang mau disampaikan. Ada dari perwakilan KNRP dulu? Oh langsung, oh, baik. Jadi Bapak Ibu langsung dari Syekh akan menyampaikan. Untuk itu kita simak bersama. Nanti juga ada kesempatan untuk bertanya atau jawab. Nah, terima kasih juga buat adik-adik di atas sana ya. Kita semua menyimak. Nah, mungkin semuanya bisa fokus untuk mendengarkan. Baik, kepada Syekh dan tim, kita persilakan Fadol. Ya. Mau pakai Lihat ini. Serah. Anu au Mana lebih gampang? Yes. Lihat. Sama. Ayo duduk. Sama. خلاص الموضوع تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عفوا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نشكر دولة إندونيسيا حكومة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما نشكر إدارة هذا المسجد على هذه الدعوة، فجزاكم الله عنا خير الجزاء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi beliau memulai ungkapan beliau dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Kemudian setelah itu beliau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada negara Indonesia, juga kepada masyarakat Indonesia, sekaligus berterima kasih kepada masjid yang mulia ini yang telah mau menyambut, menerima beliau di tempat ini. Oleh karena itu beliau mengatakan jazakumullahu anna kull khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas Anda sekalian dengan kebaikan-kebaikan. كما نحمد الله عز وجل أن اصطفانا لنعيش رمضانا آخر، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على صيام رمضان وقيامه وقراءة القرآن الكريم فيه، وأن يتقبله منا ويخرجنا منه مقبولين مرحومين بإذن الله تبارك وتعالى. Dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Oleh karena itu katanya beliau, saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita dalam menjalankan aktivitas ibadah kita, baik itu berupa sholat kita, puasa kita, bacaan kita dengan Al-Quran, dan semoga amalan-amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita meninggalkan bulan Ramadan ini, kita meninggalkan bulan Ramadan ini dalam keadaan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. أما بعد، فإن الله قد فضل بعض الزمان والمكان على بعض، فمن الأزمنة التي فضلها الله سبحانه وتعالى لحكم أرادها رمضان على سائر الأشهر، ويوم عرفة على سائر الأيام. ومن الأماكن التي فضلها المساجد، واختص من المساجد ثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan-keutamaan kepada waktu dan tempat yang mana keutamaan itu tidak diberikan pada waktu dan tempat yang lain. Ini berdasarkan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Seperti bulan Ramadan misalnya, itu memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lain, dan juga seperti hari Arafah yang memiliki keutamaan dan ini tidak dimiliki oleh hari-hari yang lain. Dan begitu juga yang berkaitan dengan tempat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan kepada masjid-masjid. Terlebih khusus lagi 3 masjid, yaitu masjid yang disebutkan di dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Tidak perlu bersusah payah untuk mengunjungi suatu masjid kecuali 3 masjid saja. Yang pertama Al-Masjidul Haram, dan yang kedua Al-Masjidul Nabawi, kemudian yang ketiga itu Al-Masjidul Aqsa. إذن فللمسجد الأقصى المبارك أهمية عظيمة في الإسلام، ومما يدل على ذلك أن الله قال في سورة الإسراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إذن فالمسجد الأقصى وبيت المقدس أرض مباركة ومبارك ما حولها. Dan Al-Masjidul Aqsa ini memiliki keutamaan yang begitu besar bagi umat Islam, dan ini ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayat di surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Yaitu maha suci zat yang telah memperjalankan seorang hamba, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari
yang mana perjalanan itu dimulai dari Al-Masjidul Haram menuju ke Al-Masjidul Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya untuk kami memperlihatkan padanya itu tanda-tanda kami. Oleh karena itu Al-Masjidul Aqsa begitu juga Baitul Maqdis merupakan tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keberkahan itu bukan hanya pada Al-Masjidul Aqsa maupun Baitul Maqdis saja, tetapi keberkahan itu juga ada pada sekeliling-sekelilingnya. ولكن للأسف قد قام الاحتلال الصهيوني باحتلال أغلب المناطق في فلسطين وباحتلال المسجد الأقصى المبارك كما ويحاول هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم مكانه فقد قاموا بحفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى ما مساحته تقارب 9 كيلومتر فالمسجد الأقصى في خطر ويقومون بارتكاب جرائم وظلم كبير فيمنعون المسلمين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى المبارك والصلاة فيه. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang sangat disayangkan Zionis Israel ini telah menjajah banyak kota-kota yang ada di Palestina, sekaligus juga mereka telah menjajah Al-Masjidul Aqsa. Yang mana mereka ini berupaya untuk menghancurkan Al-Masjidul Aqsa, sehingga ketika Al-Masjidul Aqsa ini sudah hancur, mereka ingin membangun kuil mereka di atas Al-Masjidul Aqsa tersebut. Salah satu upaya yang mereka telah lakukan, mereka itu telah menggali terowongan di bawah Al-Masjidul Aqsa. Panjang terowongan itu kurang lebih sekitar 9 km. Dan mereka itu banyak sekali melakukan kejahatan-kejahatan di sana. Salah satunya misalnya mereka itu mencegah orang Palestina untuk bisa memasuki Al-Masjidul Aqsa dan juga untuk bisa melaksanakan sholat di Al-Masjidul Aqsa. ومن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني أنه مثلا في غزة وبعد 7 أكتوبر في المعركة المعروفة بطوفان الأقصى قد قام الاحتلال الصهيوني خلال سنة وبضعة أشهر بقتل ما يقارب 50,000 شهيد وبجرح ما يقارب 120,000 جريح وبأسر ما يقارب 100,000 أسير وقاموا بهدم ثلثي مدينة غزة وقصفها على ساكنيها بالصواريخ والقنابل. Dan begitu juga di antara kejahatan daripada Zionis Israel ini, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat apa yang terjadi di Gaza, yang ini kalau kita lihat dari tanggal 7 Oktober 2023 ketika terjadinya Taufanul Aqsa yang berlangsung kurang lebih sekitar 1 tahun berapa bulan yang lalu. Kalau kita lihat katanya beliau, angka yang sudah meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala atau yang sudah syahid itu sudah lebih dari 50-an ribu orang. Di dalam 1 tahun yang sudah meninggal itu sudah lebih dari 50-an ribu orang, yang luka-luka itu sudah lebih dari 120-an ribu orang, yang tertawan itu ada 100-an ribu orang, dan Gaza itu telah hancur lebih dari 2/3-nya. وإخواننا الفلسطينيين بعد أن يتم قصف منازلهم لا يجدون مأوى لهم فهم يتخذون خياما وبيوتا بلاستيكية لا تحميهم برد الشتاء ولا حر الصيف. Kemudian saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, setelah rumah mereka itu hancur rata dengan tanah, mereka sudah tidak memiliki tempat tinggal lagi, sehingga mereka terpaksa harus tinggal di kemah-kemah atau di kem-kem yang mana tenda-tenda ini terbuat dari plastik, dan tenda ini tidak mampu mencegah mereka dari dinginnya musim dingin dan juga panasnya musim panas. ويعيشون ظروفا معيشية صعبة فلا يستطيعون أن يحصلوا على حاجيات الحياة الأساسية إلا بصعوبة شديدة بسبب حصار الاحتلال الصهيوني لهم ومنعهم من الحصول على الطعام والغذاء والمياه النظيفة وحتى تلقي التعليم أو العلاج أو التداوي من الجراح والمرض. Dan saudara-saudara kita yang ada di sana, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadapi kehidupan yang begitu sulit, yang mana mereka itu sangat sulit bisa mendapatkan kebutuhan pokok mereka, baik berupa makanan, minuman, air bersih, dan lain sebagainya. Bahkan mereka itu kesulitan untuk mendapatkan pendidikan maupun obat-obatan. وهم حين يقصفون لا يفرقون بين منزل ولا مسجد ولا مستشفى ولا مدرسة للأطفال ولا غير ذلك ولا يفرقون في أهدافهم بين النساء ولا الأطفال ولا الكبار ولا الرجال. Begitu juga Zionis Israel ini, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka itu ingin menjatuhkan bom,
mereka itu tidak mau membedakan apakah itu masjid, apakah itu rumah, apakah itu sekolah, apakah itu rumah sakit dan lain sebagainya. Mereka tidak beda-bedakan. Ketika mereka ingin hancurkan, mereka hancurkan. Dan begitu juga ketika mereka ingin menjatuhkan bom, tidak memilah-milih. Bom itu dijatuhkan kepada anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, tidak pandang bulu. وأيضا يقوم الاحتلال بارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين في أغلب مناطق فلسطين مثل القدس ورام الله ونابلس والضفة الغربية، فيقومون بهذه المشاهد في أغلب المناطق، وهذه الجرائم في أغلب المناطق قتل وتهجير وإجبار على الخروج من المنازل وأسر وجرح وظلم كبير يقومون به. Dan kejahatan-kejahatan semacam ini itu terjadi di banyak tempat di Palestina. Bukan hanya di Gaza saja, tetapi terjadi di kota-kota lain seperti di Al-Quds, kemudian terjadi di Ramallah, terjadi di Nablus, terjadi di tepi barat dan lain sebagainya. Ini semuanya terjadi. Baik itu pembunuhan, kemudian pengusiran dari rumah, kemudian juga penangkapan dan lain sebagainya. Ini terjadi di semua tempat dan ini terjadi setiap hari. ومن القصص التي عاصرتها أنا أنه ابن عمتي كان في يوم من الأيام ذاهب إلى عمله، فقام أحد جنود الاحتلال الظالم بقنصه في قدمه، فأتت الطلقة في ركبته فتفتتت ركبته كاملة، وحصل على العلاج بصعوبة شديدة، وبعد فترة طويلة قاموا بإجراء عملية جراحية له وقطعوا قدمه hatta la yamut. Kemudian salah satu kejadian yang beliau alami, ini terjadi di salah satu keluarga beliau, yaitu anak daripada bibi beliau. Ketika orang ini, yaitu anak bibi beliau atau sepupu beliau, ingin berangkat kerja, itu disniper oleh Zionis Israel, sehingga peluru itu mengenai lututnya. Sehingga sniper itu mengenai atau peluru itu mengenai lututnya, dan lututnya itu hancur. Dan itu tidak bisa langsung mendapatkan perawatan. Itu berapa lama baru setelah itu dirawat. Itu pun untuk bisa sembuh agar saudara atau sepupunya ini tidak meninggal, itu harus diamputasi. وهذه من المشاهد التي نعيشها بشكل يومي في فلسطين. فالاحتلال الصهيوني معروف بحبه لقتل المسلمين وبظلمه وغدره وخيانته. تخيلوا أنهم يمنعون الأم من العيش مع طفلها ويسجنونه طوال حياته منذ نعومة أطفاله حتى أن يكبر، ويمنعون الزوجة من العيش مع زوجها باعتقاله أو بقتله أو بتهجيره وإخراجه من فلسطين، ويمنعون الأسر من العيش مع أسرهم باطمئنان وسلام. Dan kejadian semacam ini seperti tadi itu terjadi setiap hari. Itu terjadi setiap hari. Dan bayangkan saja para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ini Zionis Israel ini senang sekali, bahkan bahagia ketika mereka itu bisa membunuh kaum muslimin. Bahkan itu menjadi ibadah bagi mereka. Dan juga kita bisa bayangkan, katanya beliau, bagaimana perasaan kita ketika melihat seorang anak kecil yang tidak bisa tinggal dengan ibunya. Dan juga bagaimana perasaan kita ketika kita melihat seorang suami yang tidak bisa tinggal dengan istrinya. Ataupun seseorang yang tidak bisa tinggal dengan anggota keluarganya. والسؤال ما هو واجبنا نحن المسلمين تجاه إخواننا المسلمين الفلسطينيين هناك؟ Sekarang pertanyaannya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kewajiban kita yang ada di sini terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di sana? أولا يجب علينا أن لا ننساهم من دعائنا في صلاتنا وفي سجودنا وفي أوقات استجابة الدعاء، فهم بأمس الحاجة للدعاء لهم بالثبات والنصر والتمكين. Kewajiban kita yang pertama adalah kita tidak lupa untuk mendoakan mereka di setiap sujud kita, di setiap sholat kita, dan di tempat diistijabahkannya doa kita. Karena mereka itu sangat butuh dengan doa-doa kita agar mereka itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. ثانيا أن نتمسك بالقرآن الكريم وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فنصرنا وعزنا هو بالتمسك بالقرآن وبسنة النبي، كما قال عمر بن الخطاب: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله.
Kemudian yang kedua adalah kita selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kemenangan itu hanya bisa digapai ketika kita itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kita ini adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Oleh karena itu siapa saja yang mencari kemuliaan luar daripada Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya. ثالثا أن نتابع ونهتم لأخبارهم على المواقع الإخبارية وننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يهتم لأمر المسلمين فليس منهم. Kemudian yang ketiga, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu update terhadap berita-berita yang berkaitan dengan saudara kita yang ada di Palestina sana. Kita membacanya, kalau bisa juga kita ikut menge-share, membagi berita-berita tersebut. Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa saja yang tidak memperhatikan permasalahan kaum muslimin, maka orang tersebut bukan dari golongan mereka. رابعا إن لم نستطع أن نجاهد معهم بأجسادنا ونفديهم بأرواحنا ودمائنا فيجب علينا أن نجاهد معهم بأموالنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم وقدم هنا الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس لأهميته. Kemudian yang keempat, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak bisa berjuang bersama mereka di sana dengan menggunakan raga kita, menggunakan jiwa kita maupun menggunakan darah kita, maka kita berkewajiban untuk berjuang bersama mereka dengan menggunakan harta-harta kita. Karena ini merupakan pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang musyrik tersebut dengan menggunakan harta-harta kalian, diri-diri kalian dan juga lisan-lisan kalian. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengedepankan penyebutan harta. Ini menunjukkan bahwasanya berjuang menggunakan harta itu merupakan hal yang penting. فنحن بتبرعنا بالأموال لإخواننا في فلسطين نعينهم ونساعدهم على إعادة بناء منازلهم ومستشفياتهم ومدارسهم التي قصفت فيستطيعون أن يبقوا ثابتين مقاومين يدافعون عن فلسطين ويدافعون عن المسجد الأقصى المبارك ضد الاحتلال الصهيوني، فنحن بذلك نشاركهم أجر الجهاد في سبيل الله بإذن الله تبارك وتعالى. Jadi para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membantu mereka, maka pada hakikatnya kita telah membantu mereka untuk kembali membangun rumah-rumah mereka, kembali membangun masjid-masjid mereka, rumah sakit mereka, agar mereka di sana tetap bisa bertahan untuk mempertahankan Al-Masjidul Aqsa, dan dengan itu pada hakikatnya kita telah berjuang bersama mereka, kita akan mendapatkan pahala berjuang dengan mereka. وفي الختام أود أن أوصل لكم سلام أهلنا في فلسطين ومحبتهم لكم، فأنتم دائما تقفون في صفهم وبجانبهم كما وصف رسول المؤمنين أنهم كالجسد الواحد إذا إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأكبر مثال على ذلك أن الشعب الإندونيسي لم يطبع مع الاحتلال الصهيوني، وأكبر مثال على مساعداتكم المستشفى الإندونيسي في غزة. Kemudian yang terakhir katanya beliau, saya ingin menyampaikan salam kepada saudara-saudara sekalian, kepada jamaah sekalian, salam dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang mana mereka itu sangat cinta dengan kita. Itu dikarenakan kita itu selalu berdiri di samping mereka ketika mereka mendapatkan musibah, karena kita ini, katanya beliau, kita bisa menerapkan hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang mukmin satu dengan orang mukmin yang lain itu bagaikan satu jasad, yang mana apabila salah satu anggota tubuh merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lain juga ikut merasakan sakit. Dan contoh sederhana daripada perhatian kaum muslimin yang ada di Indonesia terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yaitu adanya rumah sakit Indonesia yang dibangun oleh rakyat Indonesia yang ada di Gaza. وأخيرا أود أن أشكر مؤسسة كانال بي على دعمهم وإرسالهم للأموال لإخواننا في فلسطين، كما ندعوكم للثقة بهم والتعامل معهم والتبرع بأموالكم لهم حتى يوصلوها لإخواننا المسلمين في فلسطين. وبارك الله بكم وبأموالكم وبأولادكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
Kemudian yang terakhir katanya beliau, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Muassasah KNRP yang telah melakukan ataupun menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana, sekaligus mengajak para jamaah sekalian untuk mengambil andil dalam membantu saudara-saudara kita yang ada di sana, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan baik itu pada keluarga kita, harta kita dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. كما سيتم الآن عرض فيديو يشرح بعض الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها إخواننا في فلسطين، ويجب عليكم أن تعلموا أن ما يعيشه إخواننا في فلسطين أصعب بكثير مما ستشاهدونه الآن، وأن هذه مشاهد اعتيادية اعتاد الاحتلال على هذه الجرائم وعلى هذا الظلم الكبير، فنرجو منكم المشاهدة بتركيز، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian yang terakhir, di sini katanya beliau akan ada pemutaran video, yang mana video ini merupakan gambaran kecil sekali daripada apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan apa yang terjadi di Palestina sana jauh lebih mengerikan daripada apa yang ada di video ini, dan hal-hal semacam ini katanya beliau terjadi di sana itu setiap hari. Oleh karena itu marilah bersama-sama sejenak kita menyaksikan video yang ada di layar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang di atas, mungkin bisa yang layar monitor. Di sini sebagian kecil cuplikan saja, karena sebenarnya kejadian yang apa yang sudah kita di Palestina itu jauh lebih mengerikan dan menyedihkan antara ini. Silakan, Mas. Baik, bisa lihat kita coba saksikan. Seperti kita tahu 15 bulan yang lalu dari tanggal 7 Oktober 2023 sampai 19 Januari 2025, 471 hari jalur Gaza dibombardir oleh Israel. You panic playing. You did not know what was really happening in the first live stream Ini genocide suara in dari history. jurubicara UNICEF PBB, James Elder. Nah, ini tanggal 7 Oktober 2023. Bagi beberapa pertanyaan ini lah saya psikologi. Korbannya banyak adalah anak-anak dan orang gitu. Jadi masih ada sekitar 14.000 jenazah yang belum sempat dievakuasi di dalam lingkungan. Nah, ini suasana tanggal 19 Januari 2025 bulan lalu. Setelah ceasefire tidak senjata, maka para sniper yang ada di Gaza Tengah dan poros Netzarim itu dipulangkan. Nah, maka mereka bisa berjalan aman dari selatan menuju ke utara jalur Gaza. Dari pengungsian pulang kampung di utara, nah inilah kampung mereka hancur, memang hancur. Pada saat ini belum ada eskavator dan alat berat. Alat berat baru seminggu lalu, itu pun nggak banyak. Setelah masuk alat berat oleh Israel, perbatasan ditutup lagi dan tidak ada lagi yang masuk alat berat dan bantuan kemanusiaan. Dunia hancur, nah bawah tanahnya pun juga hancur. Jadi mereka sana nggak ada air. Nah, mereka mencoba mengais sisa bantuannya. Ada masih ketemu tempat dan jenazah manusia. Karena ini yang korban yang dapat dievakuasi ke rumah. Inilah kampung halaman mereka di Gaza Utara.
Jadi bisa bayang perasaannya itu bisa pulang kampung tapi udah hancur semuanya. Bahkan PBB mengatakan butuh waktu 10 tahun kembali membangun Gaza. Dan uang lebih kurang 53 miliar US dollar untuk bisa membangun jalur Gaza. Nah, tapi bagi orang Gaza mereka bilang kami akan bangun kembali Gaza walaupun dengan tangan sendiri. Sesuatu yang sangat mustahil, tapi itu tetap terucap oleh orang Gaza. Betapa kuatnya karakter orang Gaza hingga mereka bisa memahami. Dan mereka yakin itu. Nanti kita akan banyak. Jadi selama 15 bulan mereka bisa bertahan dari benturan roket, kemudian bisa pulang kampung, kemudian mereka banyak kehilangan harta, benda dan nyawa. Jadi perasaannya ada tuh atas senang, suka duka gitu, dan terharu. Jadi saya mau melihatkan bagaimana mereka suasana perusahaan tanggal 19 Januari 2025. Jadi semua berbondong-bondong dari pengungsian, mereka bawa apa yang mereka sudah punya untuk kembali ke rumahnya. Lewat jalan utama, lewat pinggir pantai, karena sudah aman semuanya. Tidak ada lagi sniper pada saat tanggal 19 Januari. Anak yang mereka dari ibunya, keluarga terpisah selama 15 bulan. Salah satu senjata yang dipakai oleh Israel adalah kelaparan. Jadi dilarang kemanusiaan masuk, bantuan masuk ke dalam negeri Gaza agar orang Gaza kelaparan dan akhirnya meninggal. Itu yang dipakai untuk senjata. Jadi mereka semua ingin pulang ke kampung halamannya, kembali ke rumah-rumahnya di desa sebelah utara. PBB mengatakan lebih dari 600.000 orang untuk kembali ke rumah-rumahnya. Karena penduduk Gaza 2 juta orang, 2,1 juta orang, 1,8 jutanya itu pengungsi jadi semua. Jadi suasana di Gaza utaranya. Senang mereka yang udah pulang, tapi terharu, sedih karena udah habis kampungnya gitu, udah ada lagi. Jadi harus juga kita kalau bayangin, dana gotol habis semuanya, nggak ada apa-apa di sana. Ini rasanya kita nih nggak bisa makan, kita nggak bisa rasain. Tapi mereka itu lakukan yang membangun kembali Gaza. Jadi karakternya begitu kuat itu mereka bisa tetap bertahan, dan itulah yang menjadi karakter ciri khas dari orang Palestina. Nah, selama 15 bulan mereka sudah dalam kondisi yang terhimpit. Kalau kita alhamdulillah masuk puasa bulan hari ke-16. Nah, di Gaza itu mereka sudah puasa lebih kurang 15 bulan tanpa apapun. Dan kondisi yang sangat memprihatinkan. Bapak desa dia bilang, iya semuanya ada. Rumah sakit aksesnya nggak ada. Kami bangun rumah sakit di Rafah 5 lantai, sudah terisi, ada 8 ambulan. Itu pada saat tanggal 20 Juli 2022 akhirnya tutup juga. Bahkan sempat dipakai jadi markas Zionis Israel untuk penyerangan korban Palestina. Akhirnya mereka minta kepada kami untuk dibangunkan kembali rumah sakit lapangan. Kami coba buatkan rumah sakit lapangan. Jadi kondisinya sangat memprihatinkan di Gaza bagian utara. Nah, bagaimana dengan di Yerusalem sama? Jadi di barat, di Al-Quds, di Al-Aqsa juga sama. Dia kalau di Gaza dibangun dengan roket. Nah, di tepi barat tadi saya katakan para warga Palestina itu di sana dihantui, rumahnya dihancurkan, dihantui kan rumahnya akan diambil alih. Nah, saya ini dia asal dari Al-Quds keluarganya. Nah, kakeknya mengungsi kenapa tahun 1968 Peristiwa Nakba. Maka mereka semuanya mengungsi, ada 600.000 orang Palestina akhirnya mengungsi. Semua dari Palestina, ke Yordan, ke Lebanon, ke Suriah dan sekitarnya. Nah, beliau dan keluarganya itu akhirnya ke Yordania dan tidak bisa balik lagi. Kunci rumah kakeknya di situ ya.
kunci rumah asli yang berdiri di Palestina masih ada di Nablus. Dan rumahnya sekarang sudah diambil sama orang Israel. Itulah yang terjadi oleh seluruh orang Palestina yang jadi pengungsi. Mereka mengungsi, tapi kunci rumahnya masih mereka pegang. Rumahnya jadi rumah yang itu terjadi di tepi barat. Semuanya harus seperti itu. Nah, Ramadan mereka sama yang berarti tadi, puasanya pada tanggal 1 Maret. Saya ingin memperlihatkan bagaimana puasa awal pertama di jalur Gaza. Kita lihat. Ya, ini di Khan Yunis sama di Arafah. Nah, yang di Khan Yunis itu masjid, tapi masjidnya sudah runtuh pemerahannya. Jadi kalau misalnya mereka sholat di runtuhan masjid, kalau kita sholat, alhamdulillah kita berdoa agar bisa tetap aman dan tentram, sejahtera, merdeka selamanya. Jadi tidak ada yang meruntuhkan masjid. Maka jangan pernah bosan untuk mengajak keluarga kita, anak kita terutama ke masjid. Ibu, bapak, suruh anak-anaknya ke masjid sholat. Kumpul masjidnya masih penuh. Nanti kalau masjidnya udah hancur kayak di Palestina bingung kita. Diajak, suruh anak kita ke masjid sholat di masjid pertama yang terakhir. Bapak-bapak DKM kalau ada anak yang nakal jangan baperan gitu. Biarin mereka di masjid, mampu anak-anak. Biarkan mereka di masjid. Anak-anak kalau diomelin sama orang tua di masjid sama saya juga jangan baper. Jadi hanya memilih keluar besok atau pergi, jangan besok pergi. Wajar kalau ada yang ngomelin dari apa. Mereka sholat. Sampai sekarang ini tarawih malam-malam. Di sana sekarang masih musim dingin terakhir, masa akhir musim dingin. Dinginnya sampai kalau di Gaza itu sampai tercatat 10 derajat yang paling rendah. Itu kayak kulkas tuh. Kalau bapak-bapak udah begini, maka musim dingin menjadi silent killer. Kalau anak kecil, bayi dan orang tua yang sudah sepuh itu menjadi rawan meninggal. Malam dia kedinginan, paginya ditemukan meninggal. Itu sudah sering. Mereka sholat di tempat masjid dengan rasa kedinginan. Kita bisa nyaman. Makanya jangan pernah bosan dengan anak kita ke masjid. Suruh ke masjid, terutama yang ada lagi. Ramaikan masjid, mumpung masjidnya masih utuh. Nah yang sebelahnya bahkan udah hancur masjidnya. Udah nggak ada. Mereka sholat di pelataran masjidnya. Ini di jalur Gaza. Nah di Palestina di Al-Quds sudah lihat di Al-Aqsa. Jadi di Al-Quds yang pertama di Al-Aqsa. Area pertama. Al-Aqsa itu kan luasnya 14 hektar ya, luas banget. Bisa nampung lebih dari 600.000 jamaah. Di dalamnya seperti pelatarannya. Terus sekalian, Syekh dan orang Palestina itu nggak bisa sholat di Al-Aqsa. Jadi Syekhnya dan keluarganya sudah mengungsi. Bahkan jangankan sholat di Al-Aqsa, masuk ke Palestina aja nggak boleh. Tapi kita orang Indonesia boleh dan bisa. Berarti sampai jemaah itu sudah pernah Al-Aqsa. Maka kalau kita punya kesempatan menjalankan punya uang, pergi ke Al-Aqsa. Sholat di sana. Di Al-Aqsa itu kita kerja di mihrabnya itu ada mihrab sholat dengan Yahudi. Dibuat oleh orang Jepang dan kayak jadi beneran. Kalau Bapak Ibu pernah ke sana itu nanti akan melihat ada mihrab besar sekali tinggi. Itu dibikin sama orang Jepang, 3 orang dari Jepang. Asal saya pada dari Raja Yordan tahun 2004 itu saya lupa tanggal. Kami dikatakan punya replikanya. Nah, untuk bisa sholat di sini orang Palestina kan dikategorikan. Yang pertama, bapak-bapak usia 55 tahun ke atas, atau ibu-ibu usia 50 tahun ke atas, atau anak-anak usia 12 tahun ke bawah. Bayangin, nggak ada anak muda di Gaza. Di Al-Aqsa nggak ada anak muda, nggak ada anak muda di Al-Aqsa. Atau orang-orang Palestina yang punya akses khusus. Itulah mereka yang menjadi jemaah tetap Al-Aqsa. Nah, kita yang Indonesia boleh dan bisa, asalkan kita punya uang untuk bayar travel online. Saya kemarin di Pamulang ada jemaah, saya besok aku alasan orang yang ziarah ke Al-Aqsa. Nah, saya mau cerita, kalau mereka bisa sholat di Al-Aqsa seperti ini, kan kami ini penuh.
gimana mereka bisa sholat di Al-Aqsa. Perjuangannya besar. Mereka harus melewati, kalau kita lihat di sini Al-Ikhlasnya ya. Nah di depan ada pintu gerbang, tidak ada motor. Nah mereka mulai dijaga, ada checkpoint namanya. Itu dari mulai 12 km sebelumnya. Jadi dari mulai Cimuka itu ada checkpoint yang dijaga sama pos militer, ini dia checkpoint itu. Ini mereka mau jumatan. Bapak-bapak kita kakek-kakek ditandai sama cucunya yang masih kecil mau jumatan di Al-Aqsa. Jalannya dari pagi hari. Karena satu checkpoint itu dibukanya tergantung moodnya tentaranya juga. Kalau mau nyari enak dibuka, kalau mau nyari enak ditutup aja tuh. Checkpoint mana nggak bisa sampai di Al-Aqsa. Jadi jangan sekalian untuk bisa sampai di Al-Aqsa bagi orang Palestina itu perjuangan luar biasa. Dengan perbalasan banyak checkpoint yang bisa jadi itu kalau bukan di misalnya di apa sih gitu ya, ditembak atau di udara. Makanya ditanya jemaah itu Bapak Ibu jangan pernah bosan nunggu kita ke masjid. Suruh ke masjid untuk kita masih boleh sholat dimanapun kapanpun oleh siapapun. Mumpung nanti kalau kita ada kayak di Palestina yuk kita dengan sholatnya. Jadi di ibu anaknya suruh sholat di masjid. Kalau apa anaknya suruh sholat di masjid, jangan sampai tinggal. Mumpung kita masih dalam kondisi yang aman. Inilah kira-kira perjuangan mereka untuk masih sholat di Al-Aqsa bagi orang Palestina. Nah jam 9, 15 tahun mereka dalam kondisi yang sangat ditahankan. Sholatnya pun dibatasi, ibadah mereka terbatas. Maka banyak hal yang terjadi di Palestina, banyak hal yang terjadi di Jalur Gaza dan di Al-Aqsa. Kami di Komite Nasional Palestina sejak tahun 2006 sudah komitmen untuk terus membantu menyalurkan bantuan bagi Palestina. Banyak hal. Saya lihat pada saat jalan kami yang terakhir itu ada logo masjid Al-Ikhlas di penyaluran kami di Al-Aqsa. Penyaluran masalah bantu bagi orang Gaza. Pada truknya itu ada logo Al-Ikhlas. Jadi insya Allah di jemaah Al-Ikhlas diwakilkan oleh logo Al-Ikhlas sudah sampai di Jalur Gaza. Takbir. Sampai ke logonya. Ya karena kan jemaah saya tahu Al-Ikhlas ini jemaahnya militansinya itu tinggi untuk terus berdonasi untuk Palestina. Dan kami insya Allah dalam segala hal membantu Palestina. Bagi sekarang kami jika nanti mendapatkan banyak proposal masuk dari mitra kami di Palestina. Semua hal mereka minta. Dari mulai rumah sakit lapangan kami buatkan, dari mulai shelter kami buatkan. Butuh dana besar. Kalau bagi sekarang harga tol di sini berapa? Setidaknya paling mahal. 30.000, 35.000 lah paling mahal ini untuk sekilo. Nah di Jalur Gaza satu butir tol harganya kalau dirupiahkan itu sekitar 100.000 satu tol. Jadi mahal. Kami para aktivis kemanusiaan itu punya effort yang luar biasa untuk bisa menyalurkan bantuan. Semua yang donasi yang masuk berupa barang pun kami uangkan. Saya di Cilegon, ibu banyak yang melepas antingnya, cincinnya untuk Palestina. Nanti kami jual dari kami konversi dalam uang, kami salurkan dengan uang tunai ke Palestina untuk mereka. Kami nanti tidak terima apa proposal mereka. Kita coba berikan semua yang mereka mau, semua yang mereka minta kami coba berikan. Mereka minta uang tunai, kami kasih uang tunai. Karena mereka memang butuh banyak uang tunai di sana. Nah maka pada saat tahun ini kami kembali hadir di masyarakat Indonesia di Banten ini hanya 2 tugas kami. Pertama mengingatkan kembali kita tentang Qadiyah Al-Aqsa. Maka saja ini terus sekali kalau setiap ada syahid dari kami datang, mereka pasti akan ngomongin Al-Aqsa. Mereka pasti akan ngomongin keberkahan Palestina dan segala macam. Itu pasti. Kita selalu saya coba ngomong tentang ini, iya. Tapi tetapnya tidak akan ngomong tentang Palestina dan Al-Aqsa. Karena buat mereka itu satu tugas mereka. Kami akan menjabarkan Palestina, Al-Aqsa kepada semua orang. Karena kami nggak bisa Al-Aqsa, kalian bisa. Nah yang kedua tugas kami adalah mengambil donasi masyarakat. Dan saya mengambil sama baik sekarang kita donasi melalui susu kami tadi. Nah pada kesempatan ini kami memberikan kesempatan untuk yang donasi lebih. Makanya dalam setiap kesempatan kami selalu apresiasi
Dan satu titipan dari pimpinan kami, tolong hargai para donatur kalian. Kami ini membantu karena terpaksa. Maka kami kemudian di sini mumpung ada di sini selalu memberikan apresiasi balik. Kami berikan guys ke sini. Jadi yang aslinya kami itu dibikin sama dokter kami dari Yerusalem tahun 2018. Kami bikin karena ini bagus menjadi basopro yang berdonasi 10 juta. Semalam ada tuh di Cilegon tiba-tiba beberapa dan kumpulan datang itu saya 10 juta dari donasi. Ada baju kerfiah baju ibu-ibu itu sebenarnya baju biasa, tapi itu dibuat oleh para pengungsi Palestina di Lebanon yang mereka rata-rata disabilitas, yang mau ngejahit baju aja susah. Nah itu ada, kami semalam ada salah satu dokter di Serang itu donasi 30 juta, ada kami berikan donasi itu untuk beliau sebagai apresiasi. Yang donasi 1 juta pada kesehatan. Mumpung dia ini mau donasi lebih nih. Nanti tinggal ditransfer kita ketemu dengan tugas kami yang baku. Nah ini juga ada dengan kunci ini kayak kunci ya. Ada beberapa kunci dengan kunci yang dia berupa uang Palestina sebelumnya sekarang. Kalau sekarang ini di Palestina mereka pakai uang shekel, mata uangnya Israel. Nah dulu mereka tahun 1927 dan tahun 1942 itu punya mata muslim dari replika mata uang asli Palestina sebelum dijajah sama Israel. Ada yang mau donasi 1 juta dan atasnya, boleh silakan. Nanti tinggal ketemu atau sudah ada dari kami tugasnya yang sudah donasi lebih. Kami mohon ke depan, nanti tinggal kami apresiasi yang dimenangkan oleh Shandy. Ada yang sudah? Ada nggak? Belum. Ada masalah lagi. Boleh ke depan? Ada. Boleh ke depan? Takbir. Ya, kalau saya akan sebutin. Kita sepakat apresiasinya, saya minta syaratnya hati. Di foto pertama. Kalau ibu atau di bapak malu ada anaknya, cuma boleh maafin anaknya. Beberapa kali saya ke bapak kemarin anak yang mendidik kencengnya untuk Palestina, boleh kami terima. Ada bahkan anak kecil dia bawa plastik logam, kayak ini uang jajan saya dikasih buat Palestina. Boleh silakan. Nah kami berharap bisa ditransfernya sebelum Syawal, ada proses sebagai donasi bulan Ramadan. Kalau donasi bahkan takjil di Al-Aqsa sudah kami sempat berikan pada tahun ini, mudah-mudahan bisa menjadikan kebaikan kita semuanya. Jadi sekarang untuk takjil di Masjid Al-Aqsa ternyata nggak semudah yang dilihat. Ada video takjil di Al-Aqsa ternyata nggak mudah untuk bisa